سألتك ربي قسم قلبي والجسد وعافي posisi ini والولد وطول حياة في كمال استقامتي وحفظا من الإعجاب والكبر والحسد ورزقا حلالا واسعا غير ناقص ليكون لي عونا على منهج الرشاد وعلمني يا فتاح علما مباركا يقود إلى الرضوان والصبر والسداد وحقك عرفني إلهي للقيام به فضلا وجودا مع المدى وأرفني حق المصطفى للقيام به على ما تحبه وترضاه يا صمد وأرفني حق المسلمين بأسرهم علي ووفق للقيام على الأبد لك الحمد يا ربي على ما رزقتني من العلم والعرفان شكرا بلا عدد وصلي وسلم ثم بارك على النبي وآله وأصحاب وكل من اجتهد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Oke, kita lanjutkan ngaji kitab Mau'izatul Mu'minin. Kemarin bahas tentang bagaimana mewujudkan kekhusyuan, ya, memberikan jiwa lah, memberikan nilai di dalam sholat agar sholatnya betul-betul fungsional. Sholat yang berfungsi dalam membangun kehidupan kita ini. Ada 6 kondisi keadaan batin kejiwaan kita yang harus terbentuk ya ketika kita melakukan sholat. Yang pertama khudurul qalb, lalu kemudian at-tafahum, at-ta'zim, al-haibah, ar-raja, wal-khaya. Wal-khaya, ada rasa malu yang terbangun di situ. Wa amma ta'zim, anapun utawi ta'zim, jadi agar sholat kita bisa mewujudkan jiwa diri kita untuk senantiasa ta'zim kepada Allah dengan sholat itu, ini ada cara ya, ada strateginya. Fahiyya maka utawi ta'zim, penjelasannya dulu. Wa ma ta'zim, manapun ente ta'zim, iku fahiyya maka utawi ta'zim, iku halatun kondisi lil qalbi. Kondisi yang ada di dalam hati, tatawalladu yang lahir opo khalah min ma'rifataini dari 2 ma'rifat. Jadi 2 ma'rifat ini akan melahirkan apa yang disebut dengan ta'zim. Apa namanya apa? Ta'zim. Mengagungkan kepada Allah itu.
dalam sholat. Jadi takzim dalam sholat itu akan bisa terwujud kalau kita punya dua makrifat. Takzim itu artinya apa? Mengagungkan kepada Allah. Jadi sholat itu menjadi bagian sistem syariat untuk bisa hudurul qalb, untuk bisa takzim, gitu lah ya. Di antaranya itu dari 6 macam kemarin itu. Ikhdahuma utawi salah sijine ma'rifatain iku ma'rifatu jalalillahi azza wa jalla wa 'azamatihi wa huwa min usulil iman. Jadi yang pertama harus ada makrifat, ada pemahaman, ada pengertian, pemahaman yang kuat tentang keagungan Allah, bahwa Allah itu zat yang jalal, jalal yang penuh dengan keagungan, wa 'azamatihi, dan itu usulil iman, gitu ya. Jadi kembali sekali lagi, iman itu menjadi pondasi utama untuk membangun kehadiran sholat yang fungsional, gitu ya, yang fungsional tadi itu. Keyakinan yang terus harus dimantapkan, diyakinkan. Iman itu menjadi kendali, menjadi pondasi tadi ini. Kalau imannya itu kuat, maka dia akan mengembalikan segala sesuatu problem kehidupan ini kepada Allah. Sama halnya di dalam sholat kita akan menjadi sangat fungsional kalau kita meyakini dengan keimanan yang kuat terkait dengan aspek kehidupan ini. Salah satunya pertama adalah ma'rifatu jalalillah. Ya, kalau kita yakin betul bahwa Allah ini zat yang maha agung, ya kita tidak mungkin lalu membiarkan diri kita ini terlepas dari kondisi hati yang mengagungkan kepada Allah, ta'zim. As-saniyatu, yang kedua, kebalikannya, ma'rifatu haqaratin nafsi wa khissatiha. Kita mengenal terhadap keberadaan diri kita yang begitu rendah, begitu hina. Jadi kehidupan makhluk ini adalah khissah. Haqara itu artinya dalil itu artinya sangat rendah. Tidak mempunyai kekuatan apapun, meskipun dia, kata orang itu punya kekuatan, punya jabatan, punya kekuasaan apapun. Saja ini sesungguhnya dia dalam kondisi yang sangat lemah, sangat rendah gitu ya. Ya logikanya kan begini ya, seorang presiden yang di negara adidaya sekalipun, andai kata dia tidak ada air yang diminum dalam situasi tertentu, orang iso ngombe, kira-kira dia bisa bertahan hidup atau tidak? Tidak mungkin bisa bertahan hidup. Sekedar dia kena sesuatu virus yang kecil saja, saat dayane wong, yang virus itu bisa berisiko terhadap kehidupan dia bisa mati karena sesuatu yang kecil. Artinya ketika kita menyadari kehidupan ini begitu lemah, kehidupan ini begitu rendah, begitu tidak ada sesuatu yang harus kita agungno, kenapa kita melupakan terhadap zat yang maha agung, gitu ya. Di dalam sholat lagi. Padahal sholat itu kan lidzikri, ya, untuk zikir kepada Allah itu. Artinya kita mencoba dalam sholat itu harus dengan keyakinan kuat bahwa kalau sing penting lah kecuali Gusti Allah, ngono lah ya. Kalau sing luwih agung kecuali Gusti Allah. Kabeh ini apapun problem, persoalan, apapun yang kita miliki gitu ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini jangan sampai mengganggu terhadap ta'zim kita kepada Allah itu. Nah, intinya seperti itu. Nah, itu perlu pemahaman, perlu keyakinan yang kuat seperti itu. Sehingga jangan biarkan sholat kita ini terlepas dari ta'zim tadi itu. Karena sholat itu menjadi ukuran paling utama untuk menentukan wong iku iso ta'zim nang Gusti Allah apa ora gitu ya. Kalau di dalam sholat saja ta'zim itu tidak ada, apalagi di luar sholat. Apalagi gitu ya, apalagi di luar sholat itu. Kapan?
saat atau momentum yang paling tertinggi pola hubungan seseorang dengan Allah itu ya ketika sholat. Maka sholat harus mewujudkan tadi ini ta'zim kepada Allah, harus mewujudkan tafahum, memahami kehidupan dengan baik, harus khudurul qalb. Sholat itu harus bisa menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita ini. Jadi dua lagi strateginya. Piye caranya supaya kita ta'zim? Siji, meyakini keagungan Allah yang begitu tidak terbatas. Sebaliknya kita memahami, meyakini bahwa kehidupan ini sesungguhnya tidaklah begitu luar biasa, begitu penting di dalam kehidupan kita ini. Intinya seperti itu. Aqarah itu ya sangat sangat hina, sangat rendah seperti itu. Itu yang terkait dengan apa? Dengan ta'zim tadi ini. Oke. Wa kaunuha abdan musakharan marbuban. Yang kedua meyakini wa kaunuha lan anane nafsun itu muannas. Anane iku abdan seorang hamba. Musakharan yang ditundukkan. Marbuban kang diatur. Yakinannya itu. Kita ini hamba yang abdan. Musakhar itu yang ditundukkan. Artinya tidak punya kekuatan yang bisa melawan terhadap kehendak Allah itu. Musakhar. Marbuban diatur. Hatta yutawallada minal ma'rifataini, sehingga dikeluarkan dari pemahaman dari dua ma'rifat tadi, maka akan lahir al-istikanatu wal inkisaru wal khusu'u lillahi subhanahu wa ta'ala. Istiqanah itu akan anteng. Orang ketika takut itu kan ya berpiping ya istilah orang Jawa ya. Berpiping dia akan takut. Kalau ta'zim itu kan dia sudah tidak bisa. Kita di depan orang yang kita muliakan karena dia punya keagungan, punya kemuliaan yang kita yakini, terhadap orang yang punya kedudukan atau jabatan atau keilmuan yang kita yakini punya keagungan, ya kita ini menatap saja kan tidak berani. Istiqanah. Kita pasti akan tertunduk dan akan terkunci. Bahkan bicara pun seakan-akan tidak bisa keluar. Nggak bisa berkata-kata gitu ya. Nah keyakinan itu yang akan melahirkan sama istiqanah. Sholat kita ini kenapa tidak begitu bisa anteng, bisa khusyuk? Karena kita lepas dari keyakinan tadi itu. Reng. Kalau ada keyakinan itu kan segawani apa-apa gitu. Wal inkisar. Inkisar itu pecah. Wal khusyuk lillahi. Wa yu'abbaru anhu, kondisi itu wa yu'abbaru maka digawe ibarat. Diberi nama, diberi istilah apa anhu saking istiqanah wal inkisar wal khusyuk bita'zimi, itu namanya ta'zim. Jadi ta'zim perwujudannya adalah istiqanah wal khusyuk wal inkisar. Kita kehilangan kekuatan di depan orang yang kita agungkan, itu seakan-akan begitu. Supaya muncul tadi itu, yakini Allah zat yang mengatur segalanya. Yang kedua, kita ini sebagai makhluk, dan semua makhluk yang kita anggap begitu penting, yang kita anggap begitu luar biasa, yang begitu punya peran, lepaskan semua, dalam arti bahwa tidak ada apa-apanya dibanding keagungannya Gusti Allah itu. Nah, itu kondisi batin, jiwa kita yang harus terbentuk ketika kita melakukan sholat. Harus ada apa? Ta'zim. Apa namanya? Ta'zim tadi itu. Jadi prosedurnya begitu ya, apa istilahnya? Tahapannya. Ma'rifat dulu, mengetahui apa tadi? Tentang keagungan Allah. Yang kedua tentang kerendahan, tentang kelemahan kita, tentang ketidakberdayaan kita, gitu. Kita dan kehidupan ini yang sudah tidak layak untuk kita anggap penting lah ketika kita berhadapan dengan Allah itu. Orang-orang penting-pentingi, ya, apa saja gitu, apa saja yang ada di dunia ini. Kalau kita sudah begitu,
ya rasanya lebih mudah untuk membangun tadi kondisi jiwa yang bersifat istiqanah wal inkisar wal khusyuk tadi. Titik. Itu ta'zim itu. Ini namanya diagnosa ya, kalau dalam ilmu kedokterannya, mendiagnosa bagaimana kita bisa sholat yang khusyuk, yang fungsional tadi itu ya. Tidak sekedar sah gitu ya, tidak sekedar apa? Sah tadi ini. Ini yang PPHS ikut nggak sih? Oh ya, oke. Yang PPHS Pondok Pesantren Hikmatus Sholihiyah ya, di Prambon. Wa amal haibatu wal khauf, adapun haibah. Haibah itu rasa apa? Takut ya. Wedi wal khauf lan tegese wedi. Apa yang disebut dengan haibah wal khauf dalam salat yang harus diwujudkan iku fahalatun moko kondisi lin nafsi tatawallatu yang lahir minal ma'rifati bi qudratillahi wa satwatihi wa nufudhi masyiatihi fihi ma killatil mubalati bihi wa innahu law ahlakal awwalin wal akhirin liyam minkus min mulkihi dhurratun wa kullama zata al ilmu billah zatal khasyah wal haibah. Jadi haibah wal khauf itu artinya takut dengan mengagungkan, itu namanya haibah wal khaufah. Jadi takut karena kekuatan pengagungan, jadi itu namanya haibah. Kalau orang sekarang wibawaan yang sangat tinggi, yang kuat, itu haibah. Wibawaan itu gezek ya, apa istilahnya? Gezek itu kekuasaan yang lunak. Kekuasaan yang lunak, kekuasaan yang muncul bukan karena kekuatan formalitas, jabatan gitu. Seorang presiden dia punya kekuasaan, powernya kalau kekuasaan yang bersifat apa, kekuasaan yang bersifat politik, jabatan itu ada batas gitu ya, ada batas, baik batas berlakunya maupun batas waktu sampai kapan dia akan berkuasa gitu. Tapi kalau kekuasaan itu muncul dari haibah yang berupa keagungan, apakah itu berupa keilmuan, perilaku, sikap, kebaikan gitu ya, lalu orang menjadi begitu mengagungkan, maka haibah itu lebih bersifat permanen sepanjang itu tetap terjaga. Gitu. Namanya kekuasaan lunak. Kekuasaan itu apa sesungguhnya? Kemampuan untuk mengendalikan orang supaya mau mengikuti apa yang dikomando itu namanya kekuasaan. Nah, kekuasaan itu tidak selamanya munculnya dari sesuatu kekuatan yang bersifat formal, struktur gitu ya. Justru itu sangat terbatas. Nah, haibah itu keagungan yang lalu melahirkan perasaan khauf tadi itu. Kita khawatir, kita wedi, cocok. Itu namanya al-haibah wal khauf. Kenapa kita punya haibah? Karena kita ma'rifat, Allah itu kuasa. Kalau tadi itu Allah Maha Agung, ini adalah Allah Maha Kuasa yang bisa menentukan apapun dan apapun yang dikehendaki Gusti Allah itu akan bisa terlaksana. Tidak mungkin terhalangi ketika Allah mengendaki untuk mewujudkan sesuatu, dia akan wujud. Tapi nek wong semuanya kan terbatas kekuasaannya. Kita punya kehendak apa ya terbatas. Oleh kemampuan, oleh dana, oleh anggaran, oleh tenaga, oleh situasi, macam-macam. Nek Gusti Allah itu kudrah dan iradahnya tidak mungkin. Pasti nufud. Nufud itu artinya terlaksana. Wa nufudhu masyiatihi fihi ma'akillatil mubalati bihi. Sehingga kita meyakini lau ahlakal awwalin wal akhirin lam yankus min mulkihi dzarratun. Dan dikata semuanya oleh Allah itu dibinasakan, itu sama sekali tidak mengurangi terhadap kekuasaannya Gusti Allah itu sedikit pun. Wa kullama zadal ilmu billah. Nah, kata kuncinya di sini, semakin kita bertambah pemahaman keyakinan kita tentang keimanan kita kepada Allah secara lebih mendalam, maka zadatil khasyah wal haibah itu akan membawa kita lebih punya rasa takut,
lebih mengagungkan kepada Gusti Allah itu. Semakin Anda tahu, kita tahu tentang betapa keyakinan kita ya tentang Allah, zat yang maha segalanya, maka keyakinan itu akan melahirkan haibah wal khasyah. Apa namanya? Haibah wal khasyah tadi. Oke. Bifanfa'na bibarakatihim wahdinal husna wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim. Allahumma salli ala Muhammad